hari yang terasa panjang, kelelahan menumpuk di dada, tapi kasih-Mu tak pernah hilang. Kau ingatkan janji yang sama lewat salib dan kebangkitan. Kau bukakan jalan yang baru, bukan karena kuatku sendiri, semua karena belas kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, Kau hidup selamanya. Hidupkan lagi pengharapanku, warisan mulia tak bisa binasa, tersimpan aman di tangan-Mu. Yesus yang bangkit, kuatkan jiwaku. Walau kini air mata jatuh dan imanku sering goyah, Kau ajarkan makna setiap susah, mempurnakan kasih di hati lemah. Aku belum melihat, namun hatiku percaya. Janji yang Kau sediakan jauh lebih indah dari dunia. Terpujilah Tuhan, Kau hidup selamanya. Hidupkan lagi pengharapanku, warisan mulia tak bisa binasa, tersimpan aman di tangan-Mu. Yesus yang bangkit, kuatkan jiwaku. Yesus yang bangkit, pengharapanku. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom tidak senyum dengan sesat dengan semua orang ini juga sesuatu perlu dipertanyakan. Kalau kita ucap shalom, nana oleh hetat fafe kalian. Ya. Orang percaya harus selalu ada pengharapan. Orang percaya harus selalu ada sukacita. Orang percaya harus selalu senyum sempurna, wujud nyatakan kasih setia satu dengan yang lain. Itu orang percaya. Kalau lom henmaten finje. Karena hanya ada 3 hal yang dituntut sebagai respon atas kematian dan kebangkitan Kristus menurut apa yang disampaikan dalam nasihat atau dalam surat pertama Petrus tadi kepada jemaat mula-mula, jemaat penerima surat pertama Petrus. Pengharapan, iman, dan kasih. Ya.
Kalau pengharapan iman dan kasih itu tidak ada, maka apa yang menjadi keaktifan setiap orang percaya tidaklah berarti apa-apa. Maka ada pertanyaan, apa arti hidupmu? Setelah kita menerima peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus sebagai gantinya diri kita yang sebenarnya harus mati tergantung di kayu salib, respon kita ada 3 hal kunci: pengharapan, iman, dan kasih. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, tema hari ini adalah kebangkitan yang membaharui pengharapan. Kebangkitan yang membaharui pengharapan. Peristiwa kematian, peristiwa penderitaan yang dialami Yesus sempat menggoncang kehidupan para murid dan juga pengikut-pengikutnya. Karena itu termasuk peristiwa yang sangat kejam dan juga mengganas terhadap diri sang guru, diri sang pujaan mereka sebagai para murid dan juga sebagai pengikut-pengikutnya. Ada yang sampai takut tidak ikut menyaksikan sampai di Golgota, tetapi ada pengikut-pengikutnya termasuk perempuan-perempuan yang begitu setia, rela mengikutinya sampai di kayu salib, sampai mengatakan semuanya sudah selesai, sudah genap. Dan peristiwa kematian itu membuat orang banyak takut dan juga bersembunyi. Di tengah-tengah persembunyian mereka sebagai pengikut-pengikut, khususnya para murid, disitulah Yesus menjumpai mereka dengan penampakan dirinya kepada mereka dalam keadaan yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Mereka dijumpai kepada para murid. Yesus menampakkan diri dengan kebangkitannya, bahwa kebangkitannya adalah sungguh dan benar-benar menjadi sesuatu yang fakta, dengan menunjukkan tangannya bekas paku di tangan, di lambung dan juga di kaki, untuk membuktikan bahwa benar-benar ia telah bangkit kembali, dengan harapan untuk membaharui, menguatkan, memulihkan keadaan mereka yang cemas, yang takut, yang gelisah terhadap dirinya, untuk menguatkan mereka tetap memiliki pengharapan, iman, dan kasih. Di tengah-tengah keadaan yang takut seperti itu, yang bimbang dan juga merasa terancam, kebangkitan Yesus menunjukkan diri, memperlihatkan diri bahwa ia telah bangkit, ia telah memenangkan semua perkara, ia telah memenangkan semua hal dan memberi damai sejahtera kepada mereka dengan memberi salam damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pertanyaan refleksi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Apa arti hidup ini jika kita tidak miliki Yesus yang mati dan dibangkitkan kembali, membawa kemenangan? Kalau kita tidak miliki Dia, kalau kita tidak ada di dalam Dia, dan kalau kita tidak menghadirkan Dia, Yesus yang telah rela berkorban bagi kita, hidup kita ini mengkali selalu bisa.
Ada yang merasa dirinya ini tidak ada karunia kok. Majelis jemaat setelah diteguhkan menjadi anggota majelis jemaat, apakah saudara merasa dipenuhi Roh Kudus? Ya? Tidak. Nutli, ya. Ada yang tidak merasa bahwa dia sedang dituntun dan dia sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Ini pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu, saudara-saudara saya, bahwa sekalipun kita berada dalam keadaan kita yang lemah, yang rapuh, takut-takut, bahasa kaki kepala, omong kaki kepala kita dipakai oleh Tuhan dan dibaharui oleh Tuhan melalui kuasa kebangkitannya agar kita menjadi saksi-saksinya. Pendeta yang di Penope bilang kalau saja kita tadi malam tidur tidak bangun, itu kita tidak memiliki kalau saja kita tidak sampai pagi ini kita tidak ada, itu tandanya kita orang-orang kita sudah berubah, ya, kita sudah berubah jabatan dari manusia kepada jenazah. Dan karena itu kita harus meyakini itu merespon itu sebagai kasih karunia Allah, bahwa Allah selalu hadir bersama-sama dengan kita karena nafas kehidupan adalah miliknya. Sehingga setiap orang jangan merasa dirinya bahwa dia tidak dihadiri oleh Tuhan. Ya, dia tidak dikuasai Tuhan, dia tidak diisi oleh Tuhan, atau Roh Kudus tidak ada pada dirinya. Sebab jika demikian Bapak Ibu, kita tidak berarti apa-apa. Hidup kita hanyalah sementara. Tetapi kehidupan yang sementara ini dibarui dan dikuasai oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah ada hilang harapan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, sekalipun harus digoncang oleh berbagai peristiwa, oleh berbagai tantangan di dalam kehidupan. Tetapi patutlah disadari bahwa setiap tantangan, masalah, atau peristiwa yang diizinkan Tuhan pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Karena itu hadapilah tantangan itu, hadapilah masalah-masalah itu. Tetaplah bersyukur atas segala hal. Bapak Ibu saudara-saudara, respon kita terhadap kematian dan kebangkitan Yesus Kristus hanyalah ada ucapan syukur, agar kita tetap memiliki pengharapan iman dan kasih dengan pemberian diri atau penyerahan diri. Cukuplah kita ada pada ucapan syukur. Di sana kita mengakui dan menerima kebangkitan Yesus sebagai pembaharuan dan penguatan bagi kehidupan kita dalam perjalanan atau hari-hari hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara, istilah syukur itu yang sesungguhnya adalah menerima semua tantangan, menerima semua masalah tanpa syarat. Kemudian hadapi dan atasi, jalani sampai mencapai rancangan Tuhan, atau sampai kita lulus ujian dengan tantangan, dengan masalah-masalah yang silih berganti datang kepada kita. Sebab orang yang tidak ada masalah dan tidak ada tantangan adalah mereka yang telah berubah nama menjadi jenazah. Kalau dia sudah tidur panjang, itu sudah selesai masalah. Saya heran Bapak Ibu kalau orang sudah mulai menghembuskan nafas terakhir, baru ada di FB mulai ucap di situ, engkau tidak sakit lagi, masalah sakitmu selesai, atau engkau tidak bermasalah lagi. Bapak Ibu saudara-saudara,
Ada kata bijak yang bilang begini, bagaimana kita dapat menolong orang lain kalau kita tidak dapat menolong diri sendiri? Atau bagaimana kita menyelesaikan masalah orang lain kalau kita belum selesai dengan diri sendiri? Harus yakin bahwa kita dipakai Tuhan. Harus yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang berarti bagi Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan, dalam hidup rumah tangga, dalam dunia kerja kita, untuk kita dapat mewujud nyatakan apa yang disebut dengan pengharapan, iman, dan kasih. Kita dituntut untuk itu. Hanya saja bahwa kita mesti tetap teguh karena kita menghadapi setiap tantangan dan setiap masalah. Jadi setiap masalah itu jangan buang masalah ke orang lain. Hadapilah masalah itu atas dirimu, sehingga dengan demikian dirimu selesai dengan masalahnya. Sebab jika kita membuangnya kepada pihak yang lain, itu artinya kita melarikan diri dari tanggung jawab. Dari itu hadapilah tantangan, selesaikanlah masalah-masalah dirimu sebelum menyelesaikan masalah orang lain. Kalau kita belum selesai, kita selesaikan sebelum kita selesaikan orang lain. Ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalimat bijak ini mengarahkan kita untuk memulai dari diri kita sendiri, bahwa pengharapan iman dan kasih itu berpusat pada hati. Lepra ini sebagai pusat yang mengelola semua dan kemudian wujud dalam kelakuan dan bawaan kita sebagai pengikut atau orang-orang yang terpakai Tuhan. Karena untuk apalah kalau kita ini menyatakan diri suci adanya, kudus adanya, tetapi kita kasus dan kacau setiap saat. Mulai dari dalam rumah tangga sendiri sampai dalam persekutuan kita, sampai di dunia luar. Kitalah orang yang suka mengadu, suka mengacu. Apalah artinya? Ketika kita ada di sini, saya memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Bertolak belakang dengan apa yang menjadi pernyataan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara, dunia sekarang ini ditandai oleh luka, ditandai oleh ketidakadilan, ditandai dengan kecemasan, dan gereja yang tidak sekedar persekutuan, gereja yang adalah orang-orangnya dipanggil untuk tampil sebagai komunitas pasca, komunitas yang telah mewartakan kemenangan atas kebangkitan Kristus itu kepada umat Tuhan di dunia. Umat yang percaya, umat yang mengasihi, dan umat yang harus hidup dalam sukacita dalam Kristus yang bangkit. Sekalipun belum melihat secara nyata harapan hidup itu menjadi kesaksian bahwa Kristus yang menampakkan diri kepada para muridnya dahulu masih terus menampakkan diri dalam kasih dan kuasanya melalui hidup orang-orang percaya di masa kini. Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Surat 1 Petrus ditulis dan ditujukan kepada jemaat yang hidup dalam situasi penderitaan, hidup dalam tekanan-tekanan kekaisaran kekuasaan Romawi, hidup dalam ketidakpastian. Oleh karena mereka adalah kelompok baru yang bermunculan, yang dipandang sebagai kelompok, sebagai orang pemberontak-pemberontak, orang yang anti terhadap kuasa dan agama negara Romawi. Saat itu memang mereka jemaat mula-mula ada dalam penderitaan dan tentangan. Bayangkan mereka jemaat mula-mula harus berhadapan dengan penganiayaan sampai dengan pembunuhan. Mereka ditantang untuk iman mereka. Karena iman mereka, maka mereka harus rela dianiaya dan seterusnya. Dalam kondisi minoritasnya mereka, ya minoritas, kondisi paling kecil, kelompok mereka yang paling kecil di antara kerajaan Romawi, di seluruh wilayah kerajaan Romawi. Mereka harus tetap bertahan. Mereka bertahan dengan harus memiliki pengharapan iman dan kasih. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Petrus memberikan surat ini sebagai penguatan dan penghiburan kepada mereka untuk tetap bertahan sekalipun mereka adalah kelompok baru yang dipinggirkan dalam kerajaan Romawi. Dalam konteks inilah Rasul Petrus mengawali suratnya dengan pujian dan pengharapan di tengah tantangan hidup yang dialami pengikutnya. Bahwa penampakan Kristus mengingatkan gereja pasca bukan hanya tentang kubur yang kosong, tetapi tentang Kristus yang hadir. Kristus menyatakan diri melalui kebangkitannya, membuat peneguhan atau juga penguatan bagi dan memulihkan pengharapan mereka tetap teguh. Cerita tentang kubur yang kosong mesti dilihat sebagai peristiwa yang menguatkan mereka, karena kubur sudah kosong, Yesus hadir di antara mereka melalui penampakan itu. Dan karena itu Bapak Ibu, gereja mesti senantiasa membawa penguatan-penguatan kepada umat, kepada orang-orang yang ada dalam kerapuhan, yang ada dalam kelemahan, yang ada dalam ketidakadilan, dan membangkitkan pengharapan mereka dengan ada solidaritas nyata, ada perbuatan kasih secara nyata bagi mereka, orang-orang yang ada dalam setiap penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, surat pertama Petrus 1 ayat 3 sampai 12 ini punya pesan teologis yang sangat kuat, punya pesan iman yang sangat kuat terkait dengan arti kebangkitan Kristus bagi persekutuan orang percaya. Ayat 3 sebagai pembuka perikop ini memberi pesan bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati membuka ruang bagi pembaharuan kehidupan orang percaya dengan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Ayat 3 jadi dasar pernyataan iman dari seluruh perikop ini, bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati.
kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi sumber kehidupan baru. Dalam terang kebangkitan Kristus, orang percaya tidak lagi hidup dari masa lalu yang dikuasai dengan dosa, ketakutan, melainkan mesti mengarahkan hidup pada masa depan yang dijanjikan Allah, yang memiliki masa depan yang masih jauh. Ada harapan masa depan hidup yang lebih baik. Harapan hidup ini lahir karena Kristus yang bangkit, memperlihatkan diri dan menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Ayat 4-5 itu menegaskan bahwa harapan itu terarah pada suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak cemar dan tidak layu, yang tersimpan di sorga dan oleh kuasa Allah. Dalam dunia yang rapuh dan penuh ketidakpastian, jemaat diajak melihat realitas yang lebih dalam, keselamatan yang tidak tergantung pada kekuatan. Ya, keselamatan yang tidak tidak terletak atau tidak diandalkan sebagai manusia, kekuatan manusia, melainkan pada jaminan bahwa apa yang Allah janjikan sungguh nyata dan dapat diandalkan. Namun pengharapan ini tidak meniadakan penderitaan. Ayat 6-7, dengan jujur mengakui bahwa orang percaya masih harus mengalami berbagai pencobaan. Iman justru diuji di tengah kesulitan hidup. Tetapi penderitaan bukan tanda ketiadaan Allah, melainkan ruang pemurnian iman bagi setiap orang. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman yang diuji akan menghasilkan pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Penderitaan dan pergumulan yang dialami manusia menjadi bagian dalam proses pemurnian iman yang berkemenangan. Ayat 8-9 menghadirkan dimensi iman yang mendalam. Bahwa sekalipun kamu belum pernah melihatnya, kamu mengasihinya. Hal ini merupakan sebuah prinsip hidup beriman yang senantiasa tetap percaya sekalipun tidak melihat. Orang percaya masa kini seperti penerima surat Petrus yang pertama, mereka tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi mengalami kehadirannya melalui iman, pengharapan, dan kasih dalam diri masing-masing mereka. Bahwa penampakan Kristus bukan hanya peristiwa fisik yang melampaui segala nalar manusia, melainkan juga merupakan pengalaman iman yang melahirkan sukacita yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan dari para pengikut Kristus di tengah-tengah dunia. Ayat 10-12 menempatkan keselamatan ini dalam rencana Allah dan rancangan yang besar, bahwa para nabi telah menubuatkannya tetapi tidak sepenuhnya melihat penggenapannya. Kini dalam terang kebangkitan Kristus dan penampakan diri, rahasia keselamatan itu dinyatakan. Dengan demikian kehidupan orang percaya berada dalam sejarah keselamatan yang agung itu, di mana kebangkitan dan penampakan Kristus menjadi pusatnya.
kisah kebangkitan Kristus yang menjadi sumber kekuatan jemaat penerima surat pertama Petrus ini juga merupakan kekuatan utama dari seluruh jemaat Kristen, dari orang-orang percaya di segala masa, di segala tempat, termasuk kapal. Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 ini berisi kebangkitan Kristus yang memberikan pesan iman yang kuat tentang panggilan pengikutnya di tengah-tengah konteks hidupnya. Makanya dari tadi awal saya bilang, adakah yang merasakan bahwa Kristus tidak ada dalam dirinya? Dia tidak pernah merasakan ada kehadiran Allah dan penyataan penampakan kebangkitan Kristus dalam dirinya, dalam hari-harinya, di rumah tangganya, atau dalam dunia kerjanya. Dia ada di sama tengah kehidupan umat orang percaya. Dia akan membangun apabila kita rapuh. Dia akan menolong apabila kita meminta dan memohon pertolongannya. Dia selalu akan ada dan punya cara untuk menyelamatkan semua orang dalam kehidupannya sesuai dengan janji penyertaannya. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan syukur agar pengikutnya tetap bergembira di tengah pergumulan, di tengah permasalahan hidup yang berat, menjaga kemurnian iman, tetap setia dan percaya sekalipun tidak melihat, dan setia dipelihara dalam iman yang mengarah pada Roh Kudus yang senantiasa membimbing umatnya agar semakin mengerti apa arti hidupnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Kristus yang bangkit memampukan umatnya dengan kuasa yang dapat memampukan setiap orang untuk senantiasa memiliki rasa syukur sekalipun berada di tengah pergumulan hidup yang berat. Ini berarti bahwa iman yang kuat tidak berarti tidak menghadapi tantangan. Justru semakin dekat, semakin kuatnya iman kita, semakin kita diuji dengan tantangan lebih besar. Dan sebagai orang percaya harus tetap jalani. Kepada kita akan ditimpakan, akan tuduhan akan diberi kepada kita. Seketika kita makin dekat dan makin kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Apa yang kita perbuat baik, tetapi bagi dia tidak. Ini adalah tantangan iman. Apakah kita harus berhenti? Apakah kita harus takut dan mulai menghindari pernyataan dan juga penderitaan atau tantangan-tantangan seperti itu? Kalau kita adalah orang yang suka melarikan diri dari tanggung jawab, maka iman kita yang kuat, yang diperbaharui dan yang dipulihkan kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus dengan penampakannya, kita kembali luluh dan tidak berpengharapan. Kalau kita berupaya untuk kembali atau menghindari setiap tantangan dan peristiwa, kita bakal menjadi orang yang tidak lulus ujian. Saya kira kita akan mendapatkan predikat lulus terbaik, cum laude, kalau kita dengan tulus menghadapi dan menjalani ujian. Tapi kalau kita
di tengah ujian kita dinyatakan tidak lulus karena kita menggagalkan diri dalam ujian itu. Bertahanlah Bapak Ibu dengan memiliki pengharapan iman dan kasih. Jalanilah setiap tantangan hidupmu. Percayalah bahwa makin kita beriman dan makin kuat iman kita, tantangan makin lebih besar. Tetapi di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang terindah dan terbaik bagimu. Amin kok. Kristus yang bangkit kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, memberi kekuatan dan jaminan penyertaan bagi setiap orang yang bersandar pada kemurahan hati Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup yang dialami, pengikut setiap orang percaya mesti tetap memiliki pembaharuan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Namun hatiku percaya, janji yang kau sediakan jauh lebih indah dari dunia. Terpujilah Tuhan, kau hidup selamanya. Hidupkan lagi pengharapanku, warisan mulia tak bisa bina. Pulanglah Bapak Ibu saudara-saudara dengan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus yang